Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan sebuah video sebagai tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah. Anggota kelompok kami terdiri dari Teguh Gufran TS dan Sakinah Maulidah Masniah Amin. Oh iya, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel kami agar lebih baik lagi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang semua hal mengenai akad murabahah. Ada dua jenis pengertian untuk akad murabahah, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, secara etimologis, istilah murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu rib, yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Kemudian, secara istilah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Selanjutnya, dalil tentang akad murabahah. Yang pertama, dalil dari Al-Quran yang berisi, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang berisi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Akad murabahah ini memiliki landasan hukum, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 111/DSN MUI /9/2017 tentang akad jual beli murabahah. Dalam fatwa ini ada 5 ketentuan terkait dengan akad jual beli murabahah, yaitu ketentuan umum, ketentuan terkait sigot al-akad, ketentuan terkait para pihak, ketentuan terkait musman atau mabi, dan yang terakhir ketentuan terkait hukum dan bentuk murabahah. Akad murabahah juga memiliki syarat sah, yaitu yang pertama adalah penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. Dan yang terakhir, adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Kemudian, rukun akad murabahah ada 4. Yang pertama, subjek akad. Yang kedua, objek jual beli berupa produk atau jasa. Yang ketiga, harga. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Untuk jenisnya, murabahah juga ada 4. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Transaksi ini dilakukan setelah produk dipesan oleh pembeli diperoleh oleh penjual. Skema akad ini yaitu pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lalu dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Transaksi ini dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk telah ready. Yang ketiga, murabahah tunai. Transaksi ini dilakukan dengan pembayaran sekaligus sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, murabahah cicil. Transaksi ini dilakukan dengan pembayaran dicicil atau angsuran sesuai dengan harga dan waktu yang telah disepakati.
Selanjutnya berakhirnya akad murabahah. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad itu apabila akad itu mempunyai tenggang waktu. Kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika yang pertama, jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, berlakunya khiyar syarat, aib atau ruqyat. Yang ketiga, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. Kemudian yang keempat, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, para ulama atau fikih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya yaitu akad sewa-menyewa, akad rahen, akad kafalah, akad wakalah, dan muzoroah. Kemudian implementasi akad murabahah pada perbankan syariah. Dalam implementasinya, akad murabahah ini adalah akad jual beli antara ba'i, yaitu pihak bank, dan mustari, yaitu nasabah. Dalam hal ini dilakukan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah dilakukan oleh ba'i dan mustari adalah perjanjian jual beli. Jika seseorang datang kepada bank syariah dan ingin meminjam dana untuk membeli barang tertentu, misalnya mobil atau rumah, suka atau tidak suka, ia harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Bank syariah bertindak sebagai ba'i dan nasabah sebagai mustari. Begitulah cara dari bank untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, yaitu dari laba penjualan atas barang, bukan dari kelebihan yang disyaratkan dalam perjanjian pinjam-meminjam. Karena bagaimanapun juga, bank syariah sebagai lembaga komersial pasti ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pihak ba'i adalah mar'ab atau laba dari penjualan barang dalam pembiayaan murabahah. Sekian video dari kami dan semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.